Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh, salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa ngaji ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa, semoga kitab yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-16 dari bab rubai. Makalah yang ke-16 dari bab rubai ini merupakan pengandikan dari sebagian ahli hikmah yang menyatakan bahwa sesungguhnya syiar-syiar iman, syiar di sini yang dimaksud adalah simbol, lambang atau tanda-tanda iman, itu ada 4 ya. Yang pertama adalah at-taqwa, yang kedua al-haya, yang ketiga asyukur, yang keempat as-sabr ya. 3 poin. Yang pertama, takwa, malu dan syukur sebagai syiar, sebagai simbol, sebagai tanda dari keberadaan iman pada diri seseorang sudah kita bahas. Malam ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang ke-4, was-sabru, yaitu sabar. Nah, sabar ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan yang cukup singkat ya. Wa huwa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Wa huwa, yang dimaksud dengan sabar, tarkus syakwa adalah meninggalkan berkeluh kesah atau mengadu
min alamil balwa, dari pedihnya cobaan, ujian, musibah, ya. Li ghairillahi ta'ala, kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sabar itu meninggalkan mengeluh, meninggalkan berkeluh kesah, ya. Atau kalau dalam bahasa Jawanya ya gersulo, wadul, ya. Mengeluh, mengadunya, gersulonya, wadulnya itu kepada makhluk atau kepada yang selain Allah. Nah itu sabar itu. Artinya apa? Kalau kita itu kemudian mendapatkan musibah, ya, kita kok mengeluh atau mengadu, ya, mengadunya itu kok kepada Allah, ya, itu tidak masalah itu, ya. Jadi kalau kita kemudian di hadapan Allah merintih-rintih bahkan menangis sekalipun, ya, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita mendapatkan musibah, ya, sakitnya musibah, sakitnya cobaan itu kita adukan kepada manusia, kepada orang lain. Nah itu yang tidak boleh, ya. Itu yang tidak sabar, itu namanya itu. Dan lagian kalau kita itu misalnya mengadukan cobaan yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita kepada manusia, ya, kepada yang selain Allah, lah manusia pada wae kok, ya, sama-sama dengan kita juga kok, ya, yang seringkali juga mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, ya. Lah apa gunanya, ya? Ya kalau mengadu itu ya kepada Allah saja, ya. Kalau wadulnya kepada Allah, ya. Kalau berkeluh kesahnya kepada Allah. Karena Allah yang memang zat yang kemudian bisa dimintai pertolongan untuk menghindarkan dari musibah, membebaskan dari musibah, ya. Itu kepada Allah itu, ya. Jadi kalau sekali lagi, ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya, Imam Nawawi memberikan pengertian sabar itu sederhana, ya. Jadi pokoknya kalau kita bisa meninggalkan mengeluh, ya, wadul atau gersulo terkait dengan sakitnya musibah, sakitnya cobaan, pedihnya cobaan yang kita terima, ya, kepada yang selain Allah, ya. Ya, jadi kalau kita bisa meninggalkan itu, ya, itu kita bisa disebut sebagai sabar itu, ya. Kalau kita mengadu, kalau kita berkeluh kesah, silahkan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah itu memang rupa-rupanya, ya, menguji kita itu. Kalau Allah dikeluh kesahi itu senang memang. Lalu Allah kemudian dirintihi itu senang, ya. Kalau kita sampai kemudian bisa menangis di hadapan Allah itu senang kita. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, kok kita mengadu kepada manusia, ya, bisa jadi malah kita dipaidu genti, ya. Atau malah lah kowe kok wadul mbek aku dhewe wae padha wae rekoso, ya, repot malah digitukan itu. Ya, ya. Atau kalau enggak, ya kemudian malah justru kemudian membuka aib kita, ya. Itu kan tidak perlu sebenarnya, ya. Tidak perlu di hadapan orang lain, kita tidak perlu menunjukkan pedihnya, sakitnya kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sabar ini biasanya memang merupakan semacam kayak pasangan dari syukur, ya. Kalau kemarin itu kan kita sudah jelaskan, ya, bahwa di antara ekspresi orang yang beriman itu syukur kalau mendapatkan nikmat, ya. Kalau syukur itu tidak lain yaitu dengan cara menyebut-nyebut, ya, ingat atas kebaikan orang yang memberikan kebaikan kepada kita, ya.
Termasuk kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita harus bersyukur. Bersyukurnya itu dengan cara mengingat orang yang berbuat baik kepada kita itu. Ya, sekali lagi ya, ini kita sedikit ingatkan kembali terkait dengan syukur. Ini soalnya ada kaitannya dengan persoalan sabar ini. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, ya kita ini harus menceritakan, ya menyebut-nyebut kebaikan orang lain itu, ya kita ingat betul kebaikan orang lain itu, ya. Apalagi kalau kebaikan dari Allah, dan Allah itu memang zat yang memberi segala kebaikan untuk kita, ya, memberikan banyak nikmat untuk kita yang sampai nikmatnya itu tidak terhitung. Jadi sudah sangat wajar kalau kemudian seseorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur itu memang tanda orang yang beriman, karena dengan bersyukur itu dia tahu persis bahwa nikmat yang diberi itu memang berasal dari Allah. Berarti dia paham betul, ma'rifah kepada Allah bahwa Allah itu adalah zat yang memberi nikmat itu. Ya, itu syukur itu. Ya, jadi makanya kemarin sudah kita jelaskan, syukur itu ekspresi dari iman, ya, karena dengan syukur itu seorang menyadari betul bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan nikmat sehingga layak dia kemudian memuji Allah, layak kemudian dia itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau musibah itu merupakan ya pemberian Allah, tapi pemberian yang sifatnya itu yang tidak enak itu. Ya, jadi kalau syukur itu pemberian Allah yang sifatnya nikmat-nikmat, enak-enak itu. Kalau musibah itu yang tidak enak. Ya. Makanya sering disebut dengan ujian, ya, ujian al-balwa. Ya. Nah, kalau kita mendapatkan musibah, ya, nah ekspresi kita atau sikap kita harus dengan sabar itu. Sabar itu apa? Ya, menerima. Ya, ketentuan Allah itu, menerima apa yang Allah berikan kepada kita itu, ya, dengan ikhlas, ya, tidak mengeluh, ya, dan mengeluhnya sekali lagi tidak kepada manusia, ya. Kalau Allah mengeluh itu mengeluhnya kepada Allah, ya, mengadunya kepada Allah, ya, menangisnya kepada Allah, ya, begitu. Ya, dan baik syukur maupun sabar itu sekali lagi memang merupakan tanda orang yang beriman yang paling nyata, ya. Makanya dalam salah satu hadis Nabi itu Nabi menyatakan ajaban di amril mukmin, ya. Orang mukmin itu orang yang sangat mengagumkan, ya. Lalu kemudian Nabi memberikan argumen, inna amrohu kullahu lahu khair, karena sesungguhnya bagi seorang mukmin itu semua hal itu baginya baik, ya. Wah, ini kan luar biasa ini, ya. Semua hal kok baik bagi orang mukmin itu, ya. Nabi masih melanjutkan, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya, tidak mungkin, ya, dua hal yang seperti itu tadi itu, ya, yang semuanya baik tadi itu kecuali bagi orang yang mukmin, ya. Ya. Nah, lalu kemudian Nabi memberikan rincian, ya, kenapa kok semua hal itu baik bagi orang mukmin itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau orang mukmin itu kok kemudian diberikan hal-hal yang menyenangkan yang berupa nikmat-nikmat, dia bersyukur, dan syukur itu baik baginya, ya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Tapi sebaliknya, kalau mendapatkan hal-hal yang tadi madarat, yang tidak baik, ya, itu dia bersabar, dan sabar itu juga baik baginya. Jadi bagi seorang mukmin itu diberi nikmat ya baik, diberi musibah baik. Loh, kan luar biasa itu. Ya. Jangan dikira yang baik itu kalau yang diberi nikmat saja, enggak, ya. Dalam Islam itu nikmat dan musibah itu tidak secara instinktif baik, ya.
Karena apa? Karena sekali lagi nikmat dan musibah itu di dalam pandangan Islam kedua-duanya hanya merupakan ujian saja, ya, merupakan ujian. Nah, yang baik apa? Sikap, ya. Yang dinilai baik dan buruknya itu bukan nikmat dan musibahnya itu, bukan, tapi sikap menghadapi nikmat dan musibah itu. Nah, kalau mendapatkan nikmat itu bersyukur, kalau mendapatkan musibah sabar. Nah, itu kedua-duanya baik, dan itulah sikap orang yang mukmin yang sampai mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW sebagai sikap yang betul-betul mengagumkan dari seorang mukmin itu, pribadi seorang mukmin itu, ya. Jadi kita jangan salah mengira, ya, dan memang ada orang yang seperti itu, sampai Al-Quran pun juga sampai mensitirnya itu, ya. Dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Fajr kalau tidak salah itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Dan adapun manusia itu kalau Allah memberikan kebaikan-kebaikan, ya, kesenangan-kesenangan, ya, itu dia mengatakan, wah, ini Allah memuliakan aku, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau kemudian ditimpa musibah, ya, diberi rezeki yang sedikit, ya, itu dia mengatakan seakan-akan Tuhan itu menghinakan. Oh, tidak, kalah, ya, kata Allah itu tidak begitu. Jadi yang namanya nikmat dan musibah itu tidak otomatis menjadikan orang mulia dan menjadikan orang hina. Sekali lagi, yang menjadikan mulia dan hinanya seseorang itu adalah sikap di dalam menerima nikmat atau musibah itu, ya. Kalau menerima nikmat syukur, menerima musibah sabar, loh, nikmat dan musibah itu sama-sama baik di hadapan orang muslim tadi itu, mukmin tadi itu. Tapi kalau sebaliknya, ya, mendapatkan nikmat kok tidak syukur melainkan kufur, wow, mendapatkan nikmat sekalipun malah justru jadi buruk gitu, ya. Karena akibatnya dia akan mendapatkan azab Allah yang pedih itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid itu. Nauzubillah min dzalik, ya. Kalau kita mendapatkan musibah sabar, oh, itu juga luar biasa, ya. Mendapatkan musibah sabar itu luar biasa. Itu berarti tanda orang yang beriman juga itu, ya. Ya. Dan dengan kesabarannya itulah nanti Allah akan memberikan balasan yang balasannya itu bahkan sampai dalam Al-Quran disebutkan sebagai tanpa hitungan Allah itu. Innama yuwassabiruna ajrohum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar itu nanti akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang tidak terhingga itu balasannya itu. Ya, jadi sekali lagi, ya, Masya Allah ini, ya. Jadi syukur tadi, ya, kemarin yang nomor 3, ini yang sekarang sabar, itu kedua-duanya sekali lagi merupakan syiar iman, ya, tanda atau simbol dari keimanan seseorang, ya, itu. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran sendiri, ya, itu pengertian sabar itu yang sudah sering kita dengar itu, ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ayat sebelumnya apa? Wabasyiris sabirin, ya. Tentang ujian-ujian, ya. Tentang ujian-ujian itu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabasyiris sabirin, ya. Sungguh Allah itu telah menguji kita dengan berbagai macam ujian, ya. Balak tadi itu, ya.
minal khaufi, ada perasaan takut, wal ju'i, diuji dengan kelaparan, ya. Lalu apa lagi? Wal ju'i wa naqsi minal amwali, ya. Lalu kemudian hartanya berkurang, ya. Terus kemudian wal anfusi wasamarot, ya. Kemudian ada berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan, itu ujian semua itu. Tapi Allah mungkin memberikan informasi wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar itu siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Orang yang sabar itu kalau definisi Al-Qur'an, alladzina idza asabathum musibah adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, ya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, ya, kami semua ini, kita semua ini milik Allah, ya, milik Allah, ya, kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi rajiun, ya. Dan oleh karena itu sesungguhnya kita nanti itu ya akan kembali kepada Allah, kembali kepada pemiliknya itu, ya. Ya. Dengan kata lain, kalau kita mendapatkan musibah itu, ya, misalnya yang seringkali kita itu kan seringkali kalau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu kalau ada apa, Bu? Ada orang meninggal, ya, itu berarti tadi itu, ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi, jadi berkurangnya jiwa, jadi ada kematian, ada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong kita ini memang miliknya Gusti Allah, ya wajar kalau kita kembali kepada Allah. Sehingga orang yang sabar itu los, ya, tidak mengeluh. Wong asalnya milik Allah, diminta Allah kembali kok tidak boleh, ya. Itu maksudnya itu. Nah, mestinya kita itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak hanya ketika ada orang meninggal dunia, ya. Sebenarnya misalnya kita kok diuji dengan ujian misalnya dagang orang laku-laku atau rugi, ya, mungkin dihapusi orang sampai modalnya habis itu misalnya, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong harta ini milik Allah, ya. Ini Allah ambil, ya. Orang yang sabar itu lalu kemudian nyaman semua itu secara psikologis itu. Karena dia sadar persis bahwa semuanya itu milik Allah dan wajar kalau kemudian suatu saat Allah itu mengambilnya kembali, ya. Begitu, ya. Sehingga intinya kalau orang itu ketika mendapatkan musibah, ketika masih bisa menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tadi itu, insya Allah tadi itu tidak akan mengeluh, tadi itu tidak akan mengeluh, tidak akan maidu Gusti Allah, ya. Kira-kira begitu, ya. Sadar persis, sadar betul bahwa itu karena milik Allah, kemudian dipanggil atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Itulah sabar, ya. Baik. Nah, memang sabar itu, ya, kalau dalam kajian-kajian yang lebih dalam, ya, seringkali tidak hanya terbatas pada sabar ketika mendapatkan musibah itu, ya. Jadi kita itu biasanya mengenal sabar itu ada 3 macam, ya. Jadi yang sudah kita jelaskan tadi itu as-sabru indal musibah pengertiannya, ya. Sabar ketika mendapatkan musibah, ya. Tapi ada jenis sabar yang lain, ya, yaitu sabar yang kedua alat ta'ah, sabar di dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat itu butuh kesabaran itu, ya. Seperti misalnya kita sholat, itu butuh sabar itu, ya. Kita puasa butuh sabar itu. Kita membantu saudara kita yang membutuhkan, anak yatim, itu butuh sabar itu, ya. Dan mengerjakan taat yang lain itu butuh sabar. Itu yang dimaksud dengan
as-sabru ala ta'ah, sabar dalam melaksanakan taat, ya. Nah, sabar yang satunya lagi adalah apa yang disebut dengan as-sabru anil maksiat, ya. Sabar di dalam meninggalkan maksiat, ya. Jadi yang tadi sabar dalam melaksanakan taat, yang ketiga sabar dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu juga butuh kesabaran, ya. Untuk tidak mencuri itu butuh kesabaran itu. Loh, kalau misalnya maunya aja kita seneng toh, wong untuk duit rasa nyambut gawe, ya, korupsi, ngapusi, menipu, loh itu kan enak sebenarnya. Tapi kita harus sabar, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan maksiat itu. Ya, itu butuh ketahanan jiwa itu. Sabar itu ketahanan jiwa sesungguhnya. Ya, sabar indal musibah tadi butuh ketahanan jiwa. Ya, tidak mudah mengeluh, tidak mudah gersulo kepada orang lain tadi itu. Sabar ala ta'ah, sabar menjalankan taat juga butuh ketahanan jiwa. Ya, sholat itu tidak mudah, zakat itu tidak mudah, puasa itu tidak mudah, haji tidak mudah, sedekah tidak mudah, butuh ketahanan, ya, butuh sabar. Nah, termasuk sabar anil maksiat, sabar di dalam meninggalkan maksiat itu juga butuh keteguhan, butuh ketahanan, butuh kesabaran, ya. Tidak zina, tidak korupsi, tidak apalagi, tidak minum, tidak ngerasani, ya, tidak menggunjing, tidak membuli, itu butuh ketahanan itu, ya. Kalau maunya nafsu, kepenginnya ya melakukan semua itu, tapi kita harus tahan diri, tahan jiwa untuk tidak melakukan yang maksiat-maksiat itu. Nah, itu butuh kesabaran. Nah, itu yang disebut dengan as-sabru anil maksiat itu, ya. Jadi sekali lagi yang kita uraikan panjang lebar di awal tadi itu dengan definisi Imam Nawawi tadi itu adalah apa yang dimaksud selama ini dengan as-sabru indal musibah, ya, sabar ketika mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sabar yang kedua yaitu as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam menjalankan taat, ya, dan sabar di dalam meninggalkan maksiat, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya, setelah menjelaskan empat syiar iman ini atau empat tanda-tanda iman ini, Imam Nawawi kemudian menambahkan, ya, sebuah doa yang panjang, ya, yang itu merupakan doanya Tamim Ad-Dari, ya, salah seorang sahabat Nabi, ya, yang meskipun berasal dari Palestina kemudian hidup di Madinah dan kemudian pulang ke Palestina, kemudian wafat di Palestina kembali, ya. Tapi nampaknya memang tidak memungkinkan untuk kita baca pada malam hari ini, ya, untuk doa yang dikutip oleh Imam Nawawi terkait dengan syiar iman ini, ya, khususnya yang terkait dengan sabar itu tadi. Ini akan kita kaji atau kita baca untuk pertemuan yang akan datang, ya. Agak panjang soalnya ini, jadi kalau dipaksakan tidak akan mungkin bisa selesai, dan itu mungkin nanti butuh satu pertemuan tersendiri, ya, sehingga ini meskipun toh sudah 4 kali, nanti berarti ada tambahan satu pertemuan lagi untuk menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-16 dari bab rubai ini. Untuk yang sekarang ini kita cukupkan sampai di sini, dan mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.